Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarkan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kembali kita akan mengupdate kondisi terkini pergantian rumput sekaligus perawatan ya pastinya di Stadion JIS ini. Dan pergantian rumput ini sudah yang ketiga kalinya. Saat ini kita terbang di barat daya ya, ataupun di samping dari Stadion JIS. Di depan kita ini kita bisa melihat ada semacam gudang ya, ataupun storage. Nah, gudang ini ataupun storage ini difungsikan untuk menyimpan alat-alat konstruksi dari mega proyek JSSC ataupun Jakarta Sewer System, atau JSDP ya, Jakarta Sewer Development Project. Proyek ini merupakan proyek strategis nasional teman-teman, dalam rangka pengolahan air limbah domestik ataupun air-air yang ada di perhotelan ya, ataupun limbah-limbah rumah tangga, itu bisa didaur ulang menjadi air yang lebih bermanfaat. Di sisi kanan kita melihat ada lahan yang cukup besar ya, kurang lebih 1 hektar. Dan lahan ini saya sangat berharap tidak dibangunkan lagi gedung ataupun lahan parkir ya, biarkan saja seperti itu, agar Jakarta ini masih memiliki banyak lahan kosong untuk resapan air teman-teman. Karena kita ketahui Jakarta ini land subsidence-nya ataupun penurunan tingkat tanah di Jakarta sangat signifikan sekali, 10-18 meter, disebabkan karena penggunaan air tanah yang berlebih dan juga banyaknya bangunan-bangunan pencakar langit ya, yang mengakibatkan penurunan yang sangat signifikan. Jadi mudah-mudahan tidak dibangun ya. Di sini kita lihat ya, banyak sekali para PKL yang menjajalkan jualannya di atas trotoar, dan saya yakin kalian pasti ngedumel ya. Itu kenapa sih ada PKL di atas trotoar? Ya inilah Indonesia ya teman-teman ya, belum bisa menjadi negara maju ya, seperti ya nggak usah jauh-jauh lah, Singapura lah ya. Itu di sana sudah tertata dengan baik para PKL-nya. Dan ya kita nggak bisa menyalahkan juga para PKL ya, mereka juga mencari rezeki. Dan juga ya kita tahu ya, ekonomi di Indonesia ini tidak sebaik negara-negara maju di sana, sehingga kita doakan semoga perekonomian kita ya di Indonesia ini terus membaik, dan kita doakan para pemimpin negeri ini juga bisa membawa kemaslahatan ya kepada masyarakat melalui jabatan mereka. Nah, di depan kita ini merupakan ram barat ya, memiliki lebar cukup besar ya, yaitu 30 meter, yang membuat kalian super nyaman ya ketika berkunjung di tempat ini. Di kolom komentar ini banyak banget yang sotoy-sotoy ya, yang bilang JIS ini pintu masuknya cuma 1, ini bener-bener aduh, pingin saya jewer telinganya ya. JIS ini sudah memiliki 2 pintu utama teman-teman, dari sisi utara atau melalui JPO ya, dan juga di sisi ram barat ini, dan sisi selatan juga sebenarnya teman-teman. Nanti kita akan ke sana ya. Sisi selatan itu pintunya sudah ada teman-teman, dan itu difungsikan ketika selesai pertandingan ataupun sistemnya urgensi aja. Jadi di sini memang sudah semakin bagus ya aksesnya, dan kita juga harus bersabar menunggu desain asli bawaan Stadion JIS ini teman-teman. Karena kita ketahui juga GBK itu 60 tahun ya, butuh proses menuju seperti saat ini, dan melalui proses-prosesnya pun itu tetap digunakan itu Stadion GBK teman-teman. Jadi ya kita tunggu saja ini Stadion JIS ya, yang diharapkan ke depan nanti tidak hanya digunakan
persepak bolanya itu di GBK saja untuk laga-laga internasional, tetapi Stadion JIS ini juga teman-teman, karena Stadion JIS ini secara fasilitas di dalamnya ya sudah sangat mumpuni sekali, sangat standar internasional. Salah satunya adalah stadion ini tanpa running track, jadi sangat nyaman sekali kalian ketika menonton di tempat ini. Dan kita mengintip sedikit ya, di sisi kanan itu rumputnya baru saja direlokasi masuk ke lapangan indoor Stadion JIS ini teman-teman. Stadion JIS ini mengusung konsep SDGs ya, ataupun Sustainable Development Goals. Ini isu berkelanjutan yang dikedepankan, di mana memang diminimalisir namanya kendaraan pribadi ya menuju ke sini, diminimalisir, dan juga memanfaatkan panas sinar matahari seperti panel-panel surya ya di sisi kanan dan kiri untuk dirubah menjadi aliran listrik untuk operasional stadion di sini. Dan sebentar lagi kita akan melihat kondisi terkini per tanggal 2 Desember tahun 2024. Ini dia kondisi rumput Stadion JIS semakin menghijau, semakin cantik, semakin manja kalau kita lihat ya. Dan saat ini kita terbang dari sisi selatan ya, sisi selatan benar, dan sedang menyorot di sisi utara. Di sini kalau dari drone ya, dengan ketinggian kurang lebih 100 meter, kita bisa lihat hijaunya sudah mulai menyala ya, menyala bangku. Dan di sini kalau kita lihat kerapatan rumput satu dengan rumput yang lainnya semakin membaik dan semakin menghijau. Di sisi timur laut ataupun di samping ini kita lihat agak sedikit menunggu waktu ya. Dan di sisi luar-luarnya kita lihat ini memang masih agak sedikit menguning ya. Dan banyak sekali di kolom komentar itu menyarankan kepada Jakpro ataupun operator Stadion JIS ini untuk sisi luarnya itu dipasangin aja rumput full sintetis, sehingga perawatannya akan lebih mudah. Kenapa? Karena biasanya sisi luar itu sangat sering sekali digunakan ya untuk ABC ataupun agility, balance and coordination. Nah, di sini jujur saya agak sedikit bingung sebenarnya teman-teman, kenapa grow lightnya ini dipasangnya cuma satu. Ini perasaan kemarin ini ada 6 atau 7 gitu. Pokoknya ini deh, segaris belakang itu sorry, saya kehilangan sinyal teman-teman. Dan ya pas banget ya view-nya Gunung Gede Pangrango ya, Bogor. Wow, keren banget ya. Beberapa hari ini hujan terus teman-teman, sehingga polusi di udara ini benar-benar ketekan turun ke bumi ya, turun jadi bersih udara kita saat ini. Oke, saya akan mencoba untuk kembali ke jalan yang benar ya melalui sorotan video ini pastinya. Oke, sebentar ya, ini ya beginilah kalau terbang menggunakan drone di sini ya, banyak sekali intervensinya. Oke, kita sudah kembali. Saat ini kita sedang menyorot di sisi selatan ya, kalau tidak salah ini. Nah, ini juga tadi ya pembahasannya, saya cukup heran kenapa tidak dinyalakan semuanya grow lightnya ya. Karena kita ketahui Stadion JIS ini sudah memiliki 6 ya, yang baru ditambah 1 yang existing ya. Nah, itu dia sisi kanan atas barusan ya, yang full hijau sendiri. Itu merupakan rumput full sintetis teman-teman. Jadi biasanya pemain cadangan itu ketika mau masuk, mereka melakukan pemanasan di rumput itu, sehingga rumput yang bagian luarnya itu yang rumput aslinya ya tidak cepat rusak, karena memang intensitas ketika pemanasan itu akan lebih banyak, gerakan-gerakan sprint pendek ya, dan otomatis itu yang akan merusak rumput di bagian sisi luarnya. Maka supporter Indonesia ini menginginkan Stadion JIS bisa membuat rumput full sintetis ya, full ya di sisi luarnya semuanya, jadi terlihat lebih ciamik pastinya.
Oke, saat ini kita sedang menyorot di sisi utara. Sisi utara di sisi tengah ini mulai rumputnya ya, rumput satu dengan rumput yang lainnya sudah mulai menghijau. Nah, ini biasanya teman-teman 3 hari sebelum pertandingan biasanya ataupun 4 hari ya itu dicukur lagi, di top dressing lagi, sehingga pertumbuhannya ketika di hari H itu semakin rata dan semakin nyaman pastinya. Dan baru saja Persija ya, ini alhamdulillah kemarin menang ya 2-0 di Pakansari Bogor ya, lawan apa ya kemarin itu, Semen Gresik kalau tidak salah ya, di Pakansari sana. Dan Persik Kediri dengan 2-0 ya, dimana pencetak golnya itu adalah Gustavo Almeida dan juga Marco Simic nih alhamdulillah. Dan Persija saat ini sudah naik ya ke peringkat keempat klasemen sementara dengan membubuhkan 21 poin. Dan ini juga salah satu pertanyaan, apakah nanti di tanggal 10 ya kalau tidak salah Persija versus Borneo FC apakah beneran akan berlaga di Stadion JIS atau tidak? Kita tidak mengetahuinya teman-teman, karena rumputnya ini baru saja direlokasi ya dari lapangan rumput outdoor Stadion JIS masuk ke sini, sehingga banyak netizen sedikit meragukan kekuatan rumputnya ya, karena rumput itu butuh proses untuk mengikat ke tanah dan juga pertumbuhannya. Tapi kita percayakan kepada teman-teman Jakpro dan juga operator di sini ya, mereka pasti sudah ada perhitungan tersendiri terhadap persiapan kalau memang di tanggal 10 Desember ini beneran akan dilagakan seperti itu. Dan kita lihat di sini rangka-rangkanya ya, rough foundation dari atap buka tutup ini Stadion JIS sangat bagus sekali, sangat kokoh sekali ya. Jadi insya Allah atap ini akan selalu kuat ya, mudah-mudahan. Oke, itu aja teman-teman info terkini yang saya bisa berikan ya per tanggal 2 Desember tahun 2024. Dan kita doakan semoga teman-teman operator termasuk Jakpro ya bisa meningkatkan terus fasilitas dan kenyamanan. Dan tentunya kita sebagai supporter, yuk kita jaga stadion kita, jangan kita rusak ya, karena kita juga yang rugi pastinya ya ketika fasilitas yang sudah dibuat oleh pemerintah kita menjadi tidak bermanfaat ulah tangan kita sendiri. Dan itu aja yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Stadion JIS Jakarta Utara, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.